Hari ini kita akan masuk eksegesis Lukas 1. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh Engkaulah satu-satunya dan yang terutama di dalam hidup kami. Tidak ada Allah lain yang layak kami sembah. Tuhan Yesus, oleh karena itu kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon arahan-Mu, kami mohon iluminasi terhadap firman-Mu karena kami tahu bahwa ini sangat berharga bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kami mohon juga lepaskanlah kami daripada yang jahat dan jauhkanlah kami dari percobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, selamat datang di dalam Injil Lukas. Ya, Injil Lukas nanti saya akan bagi 24 pengajaran. Jadi paruh pertama adalah 1 sampai 12 dan paruh kedua itu adalah 13 sampai 24 ya. Jadi ada 24 pengajaran. Nanti di tengah-tengah ini seperti biasa saya akan tambahkan apologetik. Oke, saya akan mulai pendahuluan Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Saudara, ini adalah pendahuluan. Saudara, jika ada orang menulis kitab yang penuh dengan kabar baik untuk semua orang, tabib Lukas adalah orangnya. Pesan utamanya adalah sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Di sini, ia menggambarkan Yesus Kristus sebagai anak manusia yang penuh belas kasihan. Kalau Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai raja, Injil Markus menggambarkan Yesus sebagai pelayan Tuhan yang rendah hati. Tetapi di Injil Lukas, ia menggambarkan Yesus Kristus sebagai anak manusia yang penuh belas kasihan, yang datang untuk hidup di antara orang-orang berdosa, mengasihi mereka, menolong mereka, dan mati bagi mereka. Dalam Injil ini, Anda akan bertemu dengan individu maupun orang banyak, perempuan, anak laki-laki, orang miskin maupun orang kaya, orang berdosa, serta orang kudus. Inilah kitab dengan pesan untuk semua orang, karena penekanan Lukas adalah pada universalitas Yesus Kristus dan keselamatannya. Kabar baik tentang sukacita besar untuk semua orang. Tabib Lukas hanya disebutkan 3 kali dalam Perjanjian Baru, Kolose 4 ayat 14, 2 Timotius 4 ayat 11, dan Filemon 24. Ia menulis kisah para rasul dan berpergian bersama Paulus. Oke, ini saudara bisa baca sendiri. Tabib Lukas kemungkinan besar seorang non-Yahudi dan dilatih sebagai tabib. Tidak heran ia memulai kitabnya dengan kisah rinci tentang kelahiran 2 bayi yang penting. Tidak heran ia menekankan simpati Kristus terhadap orang-orang terluka. Ia menulis dengan pikiran sejarawan yang cermat, dengan hati seorang dokter yang penuh kasih. Injil Lukas ditulis untuk Theophilus, dalam kurung artinya kekasih Allah, kemungkinan seorang pejabat Romawi yang telah percaya kepada Kristus dan sekarang perlu diteguhkan di dalam iman. Walaupun ini dituliskan kepada Theophilus, ini berlaku juga untuk kita, ya. Ada kemungkinan juga bahwa Theophilus adalah seorang pencari kebenaran yang sedang diajari pesan Kristen, karena kata yang diterjemahkan diajarkan dalam Lukas 1 ayat 4 memberi kita kata bahasa Inggris katekisasi atau katekemen, seorang yang diajari dasar-dasar kekristenan. Jadi saudara, kalau kita di dalam gereja dikatakan bahwa yuk kamu barusan bertobat, diajari oleh katekisasi Alkitab, itu artinya seseorang sedang diajari dasar-dasar kekristenan, ya. Kehidupan dan pesan Kristus begitu penting sehingga banyak buku telah ditulis tentangnya, tetapi tidak semua isinya dapat dipercaya.
Lukas menulis Injilnya agar para pembacanya dapat memiliki narasi yang akurat dan teratur tentang kehidupan, pelayanan, dan pesan Yesus Kristus. Saudara, 4 respon terhadap kabar baik. Tabib Lukas telah meneliti materinya dengan seksama, mewawancarai para saksi mata, dan mendengarkan mereka yang telah memberitakan firman. Yang terpenting, ia memiliki bimbingan Roh Kudus, karena ini memang iluminasi Roh Kudus kepada Tabib Lukas sehingga ia dapat menghasilkan kitab yang dapat dipercaya. Jadi frasa dari yang pertama dalam bahasa Yunani adalah anothen, dapat diterjemahkan dari atas, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3:31 dan 19 ayat 11. Frasa ini berbicara tentang ilham dari Roh Allah atas pesan yang ditulis oleh Lukas. Jadi Injil Lukas adalah Injil yang benar-benar dari Roh Kudus. Dalam pasal pertama yang kita akan pelajari hari ini, Lukas menceritakan kepada kita bagaimana kabar baik dari Allah datang kepada berbagai orang dan bagaimana cara mereka meresponnya. Anda akan menemukan 4 respon yang berbeda. Yang pertama adalah ketidakpercayaan, ayat 5-25. Yang kedua adalah respon iman, ayat 26-38. Yang ketiga adalah respon sukacita, ayat 39-56. Dan yang keempat adalah pujian, ayat 57-80. Kita mulai dengan respon pertama ketidakpercayaan, Lukas 1 ayat 5-25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba golongan rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka jadi heran bahwa ia begitu lama berada di dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Berapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang."
Saudara, respon pertama adalah ketidakpercayaan. Sungguh hari yang gelap bagi bangsa Israel. Bangsa itu tidak mendengar firman nubuat dari Allah selama 400 tahun. Sejak Maleaki menjanjikan kedatangan Elia, Maleaki 4 ayat 5-6. Para pemimpin rohani terbelenggu oleh tradisi dan dalam beberapa kasus korupsi. Dan raja mereka Herodes Agung adalah seorang tiran yang memiliki 9 dan ada yang mengatakan 10 istri. Salah satunya dieksekusi tanpa alasan yang jelas. Namun betapapun gelapnya hari itu, Allah selalu memiliki umatnya yang setia dan taat. Imam yang setia yaitu Zakaria. Zakaria berarti Allah akan mengingat, dan Elisabet berarti Allah adalah sumpahku. Adalah pasangan saleh yang keduanya berasal dari garis keturunan imam. Para imam dibagi menjadi 24 rombongan, 1 Tawarik 24, dan setiap imam melayani di bait suci selama 2 minggu dalam setahun. Terlepas dari ketidaksalehan di sekitar mereka, Zakaria dan Elisabet setia menanti firman Allah dan hidup tanpa celah. Satu-satunya kesedihan mereka adalah karena mereka tidak memiliki keluarga dan selalu mereka berdoa untuk hal ini, hingga memiliki anak. Tanpa mereka sadari, Allah akan menjawab doa mereka dan memberi mereka bukan seorang imam, melainkan seorang nabi. Bukan nabi biasa, karena putra mereka akan menjadi pewarta kerajaan kedatangan raja. Seorang imam yang takut. Para imam yang bertugas mengundi untuk menentukan pelayanan mana yang mereka lakukan, dan Zakaria dipilih untuk mempersembahkan ukupan di tempat kudus. Ini adalah kehormatan tinggi yang hanya diperbolehkan bagi seorang imam sekali seumur hidup. Ukiran ukupan dipersembahkan setiap hari sebelum persembahan pagi dan setelah persembahan petang sekitar pukul 3 sore. Kemungkinan besar persembahan petang itulah yang ditugaskan kepada Zakaria. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa Allah sering berbicara kepada umatnya dan memanggil mereka saat mereka sibuk melakukan tugas sehari-hari. Musa dan Daud sedang menggembalakan domba, Gideon sedang mengirik gandum, Petrus dan rekan-rekannya sedang memperbaiki jala ketika Yesus memanggil mereka. Sulit untuk mengemudikan mobil saat mesinnya mati. Ketika kita sibuk, Tuhan mulai mengarahkan kita. Lukas menyebutkan malaikat 23 kali dalam Injilnya. Ada malaikat yang tak terhitung banyaknya, Wahyu 5 ayat 11. Hanya 2 diantaranya yang benar-benar disebutkan dalam kitab suci, yaitu Mikael dan Gabriel. Jadi ketika Gabriel muncul di dekat altar, Zakaria ketakutan karena kemunculan malaikat itu bisa jadi merupakan penghakiman ilahi. Jangan takut adalah pernyataan yang diulang dalam Injil Lukas. Banyak ya saudara. Bayangkan betapa gembiranya Zakaria ketika mendengar bahwa ia dan Elisabet akan memiliki seorang putra. Bersukacita adalah tema kunci lainnya di dalam Injil Lukas yang disebutkan setidaknya 19 kali. Kabar baik membawa sukacita. Gabriel memerintahkannya untuk menamai putranya Yohanes. Artinya Yehuwa yang murah hati. Dan mempersembahkan anak laki-laki itu kepada Allah untuk menjadi seorang nasir seumur hidupnya. Ia akan dipenuhi Roh Kudus sebelum lahir dan akan menjadi nabi Allah untuk mempersembahkan putranya kepada bangsa Israel. Allah akan menggunakan pelayanan Yohanes untuk membawa banyak orang kembali ke Tuhan sebagaimana telah dijanjikan oleh Yesaya di dalam Yesaya 40 ayat 1-5. Tetapi imam yang taat dan imam yang saleh, imam yang takut, tetapi imam yang tidak beriman, yaitu ketidakpercayaan. Anda mungkin berpikir bahwa kehadiran malaikat dan pemberitaan firman Allah akan menguatkan Imam Zakaria. Tetapi ternyata tidak. Alih-alih memandang kepada Allah dengan iman, iman itu memandang dirinya sendiri dan istrinya dan memutuskan bahwa kelahiran seorang putra adalah mustahil. Ia menginginkan kepastian di luar perkataan Gabriel utusan Allah, mungkin sebuah tanda dari Allah. Itu tentu saja adalah ketidakpercayaan. Dan ketidakpercayaan adalah sesuatu yang tidak diterima oleh Allah. Zakaria benar-benar mempertahankan kemampuan Allah, mempertanyakan kemampuan Allah untuk menggenapi firman-Nya sendiri.
Apakah ia lupa apa yang Allah lakukan bagi Abraham dan Sarah? Apakah ia berpikir bahwa keterbatasan fisiknya akan menghalangi Allah yang Maha Kuasa? Namun, sebelum kita terlalu banyak mengkritik Zakaria, kita harus memeriksa diri kita sendiri dan melihat seberapa kuat iman kita sendiri. Iman diberkati, tetapi ketidakpercayaan dihakimi. Ya. Dan Zakaria menjadi bisu dan mungkin tuli sampai firman itu digenapi. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Ya, kata Paulus. Zakaria tidak percaya, karena itu dia tidak dapat berbicara. Ketika ia meninggalkan tempat kudus, ia tidak dapat memberikan berkat iman kepada umatnya, atau bahkan memberitahu mereka apa yang telah dilihatnya. Sungguh, Allah telah memberinya tanda yang sangat pribadi yang harus ia jalani selama 9 bulan ke depan. Tetapi Zakaria juga sebagai seorang imam yang dikasihi. Zakaria pasti mengalami kesulitan untuk menyelesaikan minggu pelayanannya. Bukan hanya karena cacatnya, tapi juga karena kegembiraannya. Ia hampir tidak sabar untuk kembali ke pegunungan tempat ia tinggal untuk memberitahu istrinya kabar baik. Allah menepati janjinya dan Elizabeth mengandung seorang putra di usia tuanya. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Rupanya keheranan dan keingintahuan orang-orang memaksanya untuk bersembunyi bahkan saat ia memuji Tuhan atas belas kasihannya. Bukan hanya ia memiliki seorang putra, tetapi kelahiran putranya juga membuktikan bahwa Sang Mesias, Tuhan Yesus Kristus akan datang. Oke, saudara, ini bagian kedua adalah respon iman. Ya. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth, sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini adalah respon iman, saudara. Saudara, pada bulan ke-6 kehamilan Elizabeth, Gabriel menyampaikan kabar kelahiran kedua, kali ini kepada seorang perawan muda di Nazaret bernama Maria. Setidaknya ada variasi dalam tugasnya. Seorang pria tua, seorang pria muda, seorang imam, keturunan Raja Daud, bait suci, rumah bersama, di Yerusalem, di Nazaret, ketidakpercayaan, dan kali ini adalah iman. Ya, orang-orang di Yudea meremehkan orang-orang Yahudi di Galilea dan mengklaim bahwa mereka tidak halal karena hubungan mereka dengan orang-orang non-Yahudi di sana. Mereka khususnya membenci orang-orang dari Nazaret. Namun Allah dalam kasih karunia-Nya memilih seorang gadis dari Nazaret di Galilea untuk menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan. Dalam hal Maria, orang cenderung memilih salah satu dari dua ekstrim. Mereka mengagungkannya sedemikian rupa sehingga Yesus berada di urutan kedua, atau mengabaikannya dan tidak memberinya perhargaan yang layak diterimanya. Elizabeth yang dipenuhi Roh Kudus memanggilnya Ibu Tuhanku, dan itu sudah cukup menjadi alasan untuk menghormatinya. Apa yang kita ketahui tentang Maria? Ia adalah seorang perempuan Yahudi dari suku Yehuda, keturunan Daud, dan seorang perawan.
Ia bertunangan dengan tukang kayu di Nazaret bernama Yusuf, dan tampaknya keduanya miskin. Di antara orang Yahudi pada masa itu, pertunangan hampir sama mengikatnya dengan pernikahan dan hanya dapat diputuskan dengan perceraian. Bahkan laki-laki dan perempuan disebut suami istri bahkan sebelum pernikahan dilangsungkan. Karena gadis-gadis Yahudi menikah muda, kemungkinan besar Maria masih remaja ketika malaikat menampakkan diri kepadanya. Kejutan Maria. Ketika Anda meruntuhkan salam Gabriel, Anda dapat memahami dengan baik mengapa Maria bingung dan takut. Salam, hai kamu yang sangat dikasihi, Tuhan menyertai kamu. Frasanya gini, berbahagialah engkau di antara perempuan. Tidak ditemukan di sini dalam banyak manuskrip Yunani. Anda menemukan dalam Lukas. Mengapa seorang malaikat datang untuk menyambutnya? Dengan cara apa ia sangat dikasihi oleh Allah? Bagaimana Allah menyertainya? Tanggapan Maria menunjukkan kerendahan hati dan kejujurannya di hadapan Allah. Ia tentu saja tidak pernah menyangka akan melihat malaikat dan menerima anugerah istimewa dari surga. Tidak ada yang unik tentang dirinya, sehingga hal-hal seperti itu harus terjadi. Jika Maria berbeda dengan gadis-gadis Yahudi lainnya, seperti yang diklaim beberapa teolog, maka kemungkinan ia berkata, baiklah, sudah waktunya aku menantikan kamu. Tidak semua ini mengejutkannya. Gabriel kemudian menyampaikan kabar baik kepadanya. Ia akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan, yang akan ia beri nama Yesus. Artinya apa? Allah adalah keselamatan. Perhatikan bahwa Gabriel meneguhkan keilahiannya dan kemanusiaannya Yesus. Sebagai putra Maria, ia akan menjadi manusia. Sebagai putra yang maha tinggi, ia akan menjadi putra Allah. Sebab seorang laki-laki telah lahir untuk kita, kemanusiaannya, dan seorang putra telah diberikannya untuk kita, yaitu keilahiannya. Penekanannya adalah pada kebesaran putra, bukan pada kebesaran sang ibu. Tetapi dia juga akan menjadi raja, mewarisi tata Daud dan memerintah atas Israel selamanya. Jika kita menafsirkan secara harafiah apa yang dikatakan Gabriel dalam Lukas 1 ayat 30-31, maka kita dapat juga menafsirkan secara harafiah apa yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat 32-33. Ini merujuk perjanjian Allah dengan Daud dan janji-janji kerajaannya bagi Israel. Yesus datang ke bumi untuk menjadi juru selamat dunia, tetapi ia juga datang untuk menggenapi janji-janji Allah kepada leluhur-leluhur Yahudi pada masa perjanjian lama. Saat ini Yesus bertata di surga, tetapi bukan di atas tata Daud. Suatu hari Yesus akan kembali dan menegakkan kerajaannya yang benar di bumi, dan kemudian janji-janji ini akan digenapi. Saudara, penyerahan diri Maria. Maria tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tidak tahu bagaimana itu akan terjadi. Pertanyaannya pada Lukas 1 ayat 34 bukanlah bukti ketidakpercayaannya, melainkan itu adalah ungkapan iman. Ia percaya akan janji itu, tetapi ia tidak memahami bagaimana ia dapat mengandung. Bukankah bagaimana seorang perawan dapat melahirkan seorang anak? Pertama, Gabriel menjelaskan bahwa ini akan menjadi mujizat, karya Roh Kudus Allah. Yusuf tunangannya tidak akan menjadi ayah dari anak itu secara biologis. Meskipun secara hukum, Yesus diidentifikasi sebagai anak Yusuf. Ada kemungkinan bahwa beberapa orang berpikir Maria tidak setia kepada Yusuf dan bahwa Yesus lahir dari entahlah perjabulan. Itu adalah bagian penderitaan memang yang harus ditanggung Maria sepanjang hidupnya. Gabriel dengan hati-hati menunjukkan bahwa bayi itu akan menjadi anak yang kudus dan tidak akan memiliki natur manusia yang berdosa. Yesus tidak mengenal dosa. Dia tidak akan berbuat dosa. Dia tidak berdosa. Tubuhnya dipersiapkan baginya oleh Roh Allah yang menaungi Maria. Kata itu diterapkan pada kehadiran Allah di ruang Maha Kudus dalam tabernakel dan bait suci Yahudi. Rahim Maria akan menjadi ruang Maha Kudus bagi putra Allah. Malaikat mengakhiri pesannya dengan memberikan kata-kata penyemangat. Elizabeth, kerabatnya yang lanjut usia sedang mengandung, membuktikan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah memberikan firman serupa kepada Abraham ketika dia mengumumkan kelahiran Ishak, bahwa Allah dapat melakukan apapun adalah kesaksian banyak orang, termasuk Ayub, Yeremia,
bahkan Tuhan kita Yesus. Sebab tidak ada firman Allah yang kosong. Allah menggenapi tujuannya melalui kuasa firman-Nya. Tanggapan Maria yang penuh percaya adalah menyerahkan diri kepada Allah sebagai hamba-Nya yang rela. Ia mengalami kasih karunia Allah, mempercayai firman Allah, sehingga ia dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk menggenapi kehendak Allah. Seorang hamba perempuan adalah jenis hamba yang paling rendah, yang menunjukkan betapa Maria percaya kepada Allah. Ia sepenuhnya milik Tuhan, tubuh, jiwa, roh. Sungguh Maria adalah seorang teladan yang patut kita ikuti. Itu adalah respon iman. Oke, sekarang respon yang ketiga adalah sukacita. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku dapat mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunannya akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-menurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Yang ketiga adalah respon sukacita. Setelah Maria tahu bahwa ia akan menjadi seorang ibu dan bahwa saudaranya Elisabet akan melahirkan dalam 3 bulan, ia ingin bertemu Elisabet agar mereka dapat bersukacita bersama-sama. Sukacita adalah tema utama bagian ini karena Anda akan melihat 3 orang bersukacita di dalam Tuhan. Pertama adalah sukacita Elisabet. Saat Maria memasuki rumah, Elisabet mendengar salam Maria dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Tuhan memberitahu mengapa Maria ada di sana. Satu kata yang terucap dari bibirnya adalah diberkati. Perhatikan bahwa ia tidak mengatakan bahwa Maria diberkati di atas semua perempuan, tetapi di antara semua wanita, dan tentu saja ini benar. Meskipun kita tidak ingin menganggap Maria memiliki sesuatu yang hanya milik Allah, kita juga tidak ingin meremehkan tempatnya dalam rencana Allah. Hal ini ditekankan oleh Elisabet adalah iman Maria. Berbahagialah ia yang percaya. Saudara, ini penting ya, percaya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Karena Maria percaya kepada firman Allah, ia mengalami kuasa Allah. Yang kedua adalah sukacita dari Yohanes yang masih ada di dalam rahim Maria, putra yang belum lahir. Kemungkinan besar inilah saatnya ia dipenuhi oleh Roh Kudus seperti yang dijanjikan malaikat, ya. Bahkan sebelum kelahirannya, Yohanes bersukacita dalam Yesus Kristus, sama seperti yang ia lakukan selama pelayanannya di bumi. Sebagai Yohanes Pembaptis, ia akan memiliki hak istimewa besar untuk memperkenalkan Mesias kepada bangsa Yahudi. Yang ketiga adalah sukacita Maria. Sukacitanya mendorongnya untuk mengangkat suaranya dalam kidung pujian. Kepenuhan Roh Kudus seharusnya menuntun pada pujian yang penuh sukacita dalam hidup kita. Begitu pula kepenuhan firman. Kidung Maria berisi kitupan dan rujukan dalam kitab suci Perjanjian Lama, khususnya Mazmur dan kidung dari Hana dalam 1 Samuel 2 ayat 1-10. Maria menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya dan mengubahnya menjadi sebuah kidung.
Kidung ini disebut Magnificat dalam versi Latin dalam Lukas 1 ayat 46 adalah Magnificat anima mea dominum, ya, kerinduan yang besar akan mengagungkan Tuhan, bukan dirinya sendiri. Ia menggunakan frasa dia telah melakukan 8 kali saat ia menceritakan apa yang telah Tuhan lakukan bagi 3 orang penerima berkatnya dan bersukacita. Ya saudara, ingat bahwa firman Tuhan itu bukan apa yang kita lakukan pada Tuhan, tapi apa yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Respon kita hanyalah bersukacita dan menerima, ya. Apa yang Tuhan telah lakukan bagi Maria? Pertama-tama Tuhan telah menyelamatkannya, yang menunjukkan bagi Maria bahwa orang berdosa seperti kita perlu percaya kepada Tuhan untuk keselamatan kekalnya. Dia tidak hanya menyelamatkannya, tetapi dia juga telah memilihnya untuk menjadi ibu dari Mesias. Dia telah memperhatikan Maria, yang berarti dia memperhatikan dan memandangnya dengan penuh kasih karunia. Tidak diragukan lagi, ada orang lain bisa dipilih, tetapi Allah memilihnya. Tuhan sungguh telah mencurahkan kasih karunia-Nya kepadanya. Allah tidak hanya memperhatikannya, tetapi juga berkuasa baginya, bekerja untuknya. Maria tidak akan memiliki masalah menyanyikan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan Tuhan kepadanya. Karena dia percaya kepada Allah dan berserah pada kehendak-Nya, dia melakukan mujizat dalam hidupnya dan memakainya untuk membawa juru selamat ke dalam di dunia. Nah, kita telah belajar apa yang telah Tuhan lakukan bagi Maria, tetapi apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Dalam bait kedua nyanyiannya, Maria menyertakan semua umat Allah yang takut akan dia dari generasi sampai generasi. Saudara, kita semua telah menerima belas kasihannya dan mengalami pertolongannya. Maria menyebutkan 3 kelompok khusus yang kepadanya Allah telah berbelas kasihan, yaitu mereka yang tidak berdaya, mereka yang rendah hati, dan mereka yang lapar. Rakyat jelata pada masa itu hampir tak berdaya dalam hal keadilan dan hak-hak sipil. Mereka seringkali lapar, tertindas, putus asa, dan tidak ada cara bagi mereka untuk melawan sistem. Sebuah perkumpulan rahasia ekstremis Yahudi patriotik yang disebut Zealot menggunakan cara-cara kekerasan untuk menentang Roma, tetapi tindakan mereka justrulah memperburuk keadaan. Maria melihat Tuhan menjungkir balikan segalanya, yang lemah menggulingkan yang berkuasa, yang rendah hati mencerai-beraikan yang sombong, yang tidak berarti ditinggikan, yang lapar dikenyangkan, dan yang kaya menjadi miskin. Kasih karunia Allah bekerja berlawanan dengan cara dan pikiran dunia ini, the fallen world, ya. Gereja seperti itu sekelompok orang yang berkumpul di sekitar Daud. Apa yang Allah lakukan bagi Israel? Dia telah akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Meskipun kondisi Israel melarat, bangsa itu tetaplah hamba Allah, dan dia akan menolong umat itu memenuhi tujuannya. Allah ada di pihak Israel. Dia akan mengingat belas kasihannya dan menepati janji-janjinya. Jika bukan karena Israel, Yesus Kristus tidak mungkin lahir ke dunia. Maria tinggal bersama Elizabeth sampai Yohanes lahir, dan kemudian ia kembali ke Nazaret. Saat itu jelaslah bahwa ia sedang hamil. Dan tidak diragukan lagi, lidah-lidah mulai berlidah-lidah, mulai berkata-kata, mulai mengucapkan fitnah-fitnah kepada Maria. Lagi pula ia telah pergi dari rumah selama 3 bulan. Dan mengapa orang bertanya, mengapa ia pergi begitu terburu-buru? Saat itulah Allah menyampaikan kabar baik kepada Yusuf dan memerintahkannya untuk melakukan sesuatu. Yang keempat ada responnya pujian, ya. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudara mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah pada hari ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, ia menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semua. Seketika itu terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Respon pujian, saudara, ya.
Maka ketakutanlah semua orang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menubuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankan sejak purbakala oleh mulut-mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan orang-orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat apa perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengarunia kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa rasa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan kasih belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia melawat kita surya pagi dari tempat yang maha tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertumbuh besar, makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara, tulisan tabib Lukas itu cakep ya. Respon pujian. Berkat Tuhan melimpah atas Zakaria dan Elisabet. Dia mengirimkan seorang bayi laki-laki kepada mereka, tepat seperti yang dijanjikannya, dan mereka menamainya Yohanes sesuai dengan perintah Tuhan. Orang Yahudi memandang anak-anak sebagai anugerah dari Tuhan dan warisan dari Tuhan, dan memang benar demikian, karena memang demikianlah adanya. Israel tidak mengikuti praktek tentang kafir mereka tentang menggugurkan, menelantarkan anak-anak mereka. Jika mereka mempertimbangkan bahwa 1,5 juta bayi digugurkan setiap tahun di Amerika Serikat saja, Anda dapat melihat betapa jauhnya kita menyimpang dari hukum Tuhan. Kekuatan terbesar di dunia bukanlah gempa bumi atau petir atau tsunami. Kekuatan terbesar di dunia adalah bayi. Secara tradisional, bayi laki-laki akan dinamai sesuai nama ayahnya atau orang lain dalam keluarga, sehingga kerabat dan tetangganya terkejut ketika Elisabet bersikeras menggunakan nama Yohanes. Zakaria menulis namanya Yohanes di sebuah lubang batu, dan itu menyelesaikannya. Seketika Tuhan membuka mulut imam tua itu, dan ia menyanyikan sebuah him yang memberi kita 4 gambaran indah tentang apa artinya sesungguhnya dari kedatangan Yesus Kristus ke bumi. Pertama, dibukanya pintu penjara. Kata menebus berarti membebaskan dengan membayar harga. Kata ini dapat merujuk pada pembebasan seorang tahanan atau pembebasan seorang budak. Yesus Kristus datang ke bumi untuk membawa pembebasan bagi orang-orang tawanan, keselamatan bagi orang-orang terbelenggu dosa dan maut. Tentu saja kita tidak dapat membebaskan diri kita sendiri. Hanya Yesus Kristus yang dapat membayar harga yang diperlukan untuk penebusan kita. Arti kedua, Yesus akan memenangkan pertempuran. Dalam kitab suci, tanduk melambangkan kekuasaan dan kemenangan. Gambaran di sini adalah pasukan yang akan ditawan, tapi kemudian bantuan datang dan musuh dikalahkan. Pada gambar sebelumnya, para tawanan dibebaskan, tetapi dalam gambar ini musuh dikalahkan sehingga ia tidak dapat menangkap lebih banyak tawanan lagi. Ini artinya apa? Kemenangan mutlak bagi umat Allah. Artinya apa? Setelah kita dibebaskan oleh Allah, kita tidak akan masuk lagi ke dalam tawanan, ya. Kata keselamatan berarti mengandung arti kesehatan dan kesegaran. Apapun kondisi tawanan, penebus mereka mendatangkan kesegaran rohani. Ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, Anda dibebaskan dari kuasa setan, dipindahkan dari kerajaan maut ke dalam kerajaan Allah, ditebus dan diampuni. Dari mana asal sang penebus? Ia berasal dari keluarga Daud, yang sendiri adalah menjadi seorang penakluk besar. Allah telah berjanji bahwa juru selamat akan menjadi seorang Yahudi dari suku Yehuda, dari keluarga Daud, lahir di kota Daud, Bethlehem. Baik Maria maupun Yusuf berasal dari garis keturunan Daud.
Kedatangan Sang Penebus melekat dalam perjanjian yang Allah buat dengan umatnya, dijanjikan oleh para nabi. Perhatikan bahwa hasil dari kemenangan ini adalah kekudusan dan pelayanan, ya. Yesus telah memerdekakan kita, bukan nantinya kita untuk melakukan apa yang kita suka kehendak kita sendiri, karena itu akan menjadi perbudakan, melainkan untuk melakukan kehendaknya dan menikmati kebebasannya. Ya, arti kata ketiga adalah pembatalan hutang. Dosa kita diampuni, kita tidak hutang lagi, ya. Pengampunan berarti mengusir, menghapuskan sebagai hutang. Kita semua itu berhutang kepada Allah karena kita telah melanggar hukumnya dan gagal memenuhi standarnya. Lebih lanjut, kita semua bangkrut secara rohani, tidak akan mampu membayar hutang kita. Tetapi Yesus datang dan melunasi hutang kita. Dan yang keempat, arti Yesus datang bahwa terbitnya hari baru. Ada pengharapan. Pengharapan yang jauh lebih besar, jauh lebih mulia, dan jauh lebih kudus dari apapun yang di dunia itu. Ya, dunia ini, ya. Fajar berarti matahari terbit. Orang-orang duduk dalam kegelapan dan kematian dan kesusahan mencengkram mereka ketika Yesus datang. Tetapi Dia membawa terang, hidup, dan damai sejahtera. Itu adalah fajar hari yang baru karena belas kasihan Allah yang lembut. Saudara, Zakaria tidak dapat berkata-kata selama 9 bulan, tetapi ia jelas menebus kebisuannya ketika ia menyanyikan lagu pujian ini kepada Allah. Dan betapa bersukacitanya karena putranya dipilih Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Yohanes adalah Nabi Allah yang Maha Tinggi, yang memperkenalkan Israel Allah yang Maha Tinggi, yang dikandung oleh rahim Maria oleh kuasa Allah yang Maha Tinggi, saudara. Dan penutup, jadi bukannya menikmati hidup nyaman sebagai imam, Yohanes hidup di padang gurun, mendisiplinkan diri secara jasmani dan rohani, menantikan hari ketika Allah akan mengutusnya untuk mempersiapkan Israel bagi kedatangan Mesias. Orang-orang seperti Simeon dan Hana telah menantikan hari ini selama bertahun-tahun, dan hari itu akan segera tiba. Allah memanggil kita hari ini untuk mempercayai kabar baiknya, saudara. Mereka yang mempercayainya mengalami sukacita dan ingin mengungkapkan pujian mereka kepadanya. Tidaklah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat atau bahkan juru selamat itu sendiri. Bersama Maria, kita harus bahagia, harus sukacita. Kita harus mengatakan bahwa hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lukas 1 ayat 47. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan minggu depan, yaitu Tuhan telah datang.